Perkenalkan, nama saya Syamsul Arif Buka Jami, NIM saya 2422041, program studi peternakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia menurut ajaran Kristen. Pada topik ini kita dapat mengambil bahwa pembicaraan tentang manusia adalah hal sangat pokok dan sentral dalam kekristenan, karena manusia ada di pusat kehidupan beragama dan keputusan etis. Dari ini kita dapat menjelaskan dua tipe manusia, yaitu pertama manusia komunis dan manusia humanis. Oleh karena itu, pertama saya akan menjelaskan mengenai manusia komunis. Manusia komunis itu adalah filsafat sosial dan politis. Komunis bersumber dari teori antropologis Karl Marx yang dirintis pada tahun 1818 sampai 1883, di mana pemahaman teori ini yaitu mengenai hakikat manusia, menempatkan manusia pada pusat kepentingannya, dan karena itu berpendapat bahwa karena manusia adalah ciptaan dirinya sendiri, hanya manusia yang dapat menjawab kepada dirinya sendiri dan mampu dengan upaya sendiri menemukan tujuannya dengan kebebasan yang absolut. Marx juga menerima pendapat Ludwig Feuerbach bahwa Allah orang Kristen hanya suatu refleksi fantastis, suatu gambaran dalam cermin dari dirinya sendiri. Karena itu Marx percaya bahwa Allah adalah khayalan atau pemenuhan suatu kebutuhan manusia. Dalam manusia komunis ada 3 ciri dari antropologi Marxis. Pertama, manusia sebagai suatu produk alami atau natural karena tiada Tuhan. Ditolak juga pendapat bahwa manusia adalah ciptaan yang khusus. Alternatifnya, cerita asal kehidupan manusia adalah hipotesis Darwin mengenai evolusi. Faktanya adalah dunia material dari persepsi oleh indera. Karena itu, pemikiran adalah hasil dari produksi dari hal-hal kebendaan, dan karena manusia adalah elum of decaying matter, yang artinya bahwa manusia sekedar bongkahan bahan yang berpikir secara esensial. Manusia adalah satu dengan alam. Dalam proses evolusi, manusia tiba pada titik saat ia membedakan dirinya dengan dunia binatang, karena manusia memiliki kemampuan membuat peralatan dan menggunakan sebagai organ tambahan dalam menguasai alam. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai manusia humanis, di mana manusia humanis itu humanisme berpusat pada realitas yang memberi manusia semua kepentingan dan inspirasi yang memadai atau cukup. Semua humanis percaya bahwa manusia adalah bentuk eksistensi yang paling tinggi, dan karenanya adalah satu-satunya objek yang pantas disembah dan dilayani,
sehingga humanisme adalah suatu pengakuan akan rasa percaya kepada hakikat manusia yang menolak ide tentang Allah sebagai hal yang perlu karena manusia bisa membentuk kembali dirinya sendiri. Oke, di sini pertama kita akan membahas beberapa aspek mendasar dari kesaksian Alkitab tentang hakikat manusia menurut pandangan Kristen. Yang pertama, manusia adalah ciptaan Allah. Itu terdapat dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Fakta yang pertama dari kesaksian tentang manusia adalah bahwa manusia makhluk ciptaan Allah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menolak anggapan bahwa semua hal termasuk manusia terjadi dalam proses evolusi. Makhluk pencari makna sebagai makhluk ia tetap makhluk dan tidak pernah menjadi sama dengan kaliknya. Pada penjelasan ini bahwa antara manusia dan kaliknya itu tidak akan sama atau penciptanya. Ada perbedaan setara antara pencipta dan yang diciptakan. Dan yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Salah satu aspek hakikat manusia berdasarkan ajaran Alkitab adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan gambar inilah yang dikenal dengan istilah imagodel atau manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan kepada kenyataan bahwa manusia adalah tak sendirian, selalu dalam hubungan dengan orang lain dan berorientasi dengan sesama. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu artinya manusia tidak hidup sendirian. Manusia akan selalu memerlukan sesama, berorientasi dengan kehidupan dan sesama dan atau orang lain. Jadi manusia itu tidak hidup sendirian dan berorientasi sendirian. Dan yang keempat, manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya. Allah atau menurut Alkitab memberi perintah kepada manusia untuk memerintah dan menaklukkan serta memelihara alam semesta, menunjukkan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara manusia dengan alam semesta ini. Inilah yang biasanya disebut tugas kemandatarisan manusia atau manusia sebagai mandataris Allah dalam arti pelaksana dan wakil Allah dalam memerintah dan memelihara alam semesta ini. Jadi berbudaya adalah perintah atau mandat yang kita sebut dengan mandat kebudayaan. Mandat itu hanya bisa dilaksanakan karena Tuhan yang melengkapi manusia dengan potensi rasional atau kemampuan rasional yang menjadi salah satu ciri khas manusia dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Oleh karena itu, penjelasan ini yaitu
lebih terperinci kepada bahwa manusia itu adalah makhluk rasional atau berbudaya yang Tuhan ciptakan atau diberi mandat atau kuasa untuk memelihara alam semesta ini dan mengembangkannya. Oleh karena itu mandat itu adalah kuasa yang diberikan kepada manusia agar manusia bisa berbeda dari makhluk-makhluk ciptaan yang lain gitu. Dan yang kelima, manusia sebagai makhluk etis. Secara klasik, Alkitab menggambarkan bahwa manusia diberi hukum atau nomos oleh Allah dalam bentuk larangan memakan buah pohon atau pengetahuan hal yang baik dan jahat. Nah, di sini bahwa kita diberi hukum oleh Allah supaya kita jangan semena-mena melanggar perintah atau melakukan hal-hal yang tidak menjadi peraturan dari Allah. Oke, dari sini ada lagi yang itu tentang paradoks. Paradoks adalah pada satu sisi lain penciptaan manusia sebagai makhluk religius atau sosial, rasional, dan berbudaya serta etis menunjukkan sisi keagungan manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Itu Kitab Kejadian 1 ayat 31 mengatakan bahwa maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dalam kekristenan dipercayai bahwa paradoks ini terjadi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu dalam Kejadian 3. Terus hakikat manusia sebagai makhluk sosial, dosa tidak dibatasi hanya sebagai dosa pribadi atau individu, tetapi juga dipahami sebagai dosa sosial. Dosa sosial, Gregory Boom dan dalam Religion and Alienation mengartikan dosa sosial dalam kaitan dengan pelakunya, yaitu kolektivitas suatu kelompok, suatu komunitas, suatu umat. Jadi yang dimaksud dengan dosa sosial ialah dosa yang dihasilkan tanpa sengaja atau pilihan bebas. Dosa tersebut menghasilkan konsekuensi yang jahat, tetapi pelakunya tidak merasa bersalah dalam pengertian yang biasa. Jadi, dosa sosial dilakukan karena kebutaan atau ketidaksadaran kolektif orang terlibat dalam tindakan destruktif tanpa menyadarinya. Oke. Alkitab tidak mengakhiri kesaksiannya dan meninggalkan manusia dalam kegelapan yang tidak berpengharapan. Alkitab menyaksikan bahwa ada pengharapan akan kemungkinan reorientasi hubungan-hubungan yang telah rusak oleh dosa, konsisten dengan kepercayaan akan Allah sebagai penyelamat dan pembaharu. Kekristenan percaya akan penyelamatan dan tidak boleh dipahami dan pembaharuan relasi dengan Allah melalui Kristus dan Roh-Nya. Keselamatan
tidak boleh dipahami hanya bersifat individual dan disebarang di sana, tetapi juga dipahami secara sosial dan berlaku kini dan di sini. Orang Kristen terpanggil untuk menolak berbagai ketidakadilan dalam tatanan sosial atau sosial, ekonomi, politik, dan memperjuangkan adanya keadilan di dalamnya sehingga ada perdamaian. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Shalom.